sedaya pengurus takmir Masjid Agung, dumateng sedaya pengurus pengaosan jamaah, bapak saha ibu sedayanipun, fa insyaallah kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados kita angsal rahmatipun, amin Allahumma amin. Nerasakan anggenipun kita maos kitab Fathul Muin. Kalau ini kita sampun ngaos babagan tentang saya kemutan boten faslun fi syaqatis shalah, fasal bab tentang sifat-sifat shalat. Lah engkang sepisan menika rukun salat. Nah, rukun salat kalau ini sampun kita aturaken engkang sepisan menika niat. Sampun nggih, kalau nggih. Niat. Terus angka ingkang kaping kalih menika takbiratul ihram utawi takbir taharrum. Nah, sak menika kita ngaos babagan rukune salat sawise niat terus maos takbiratul ihram kaping 3 menika wasalithuha utawi kang kaping 3 atau yang nomor 3 qiyam qadirin menika berdiri qiyam jumeneng Mbah Agung jumeneng berdiri qiyam alaih bi nafsihi au bi ghairihi fi fardin walau manzuron au mu'adan. Wajib bagi orang yang mampu berdiri sendiri atau atas pertolongan orang lain. Berdiri menjadi wajib pada sholat fardu sekalipun, berupa sholat nazar atau ulangan sholat. Nah, teng mriki nek kita sedaya menika napa niku panci awake niku kiat jumeneng berdiri, maka tetap diwajibkan untuk berdiri walaupun dengan ditolong. Terus wa yahsulul qiyamu bin nasbi faqari dhahrihi idhamihi allati hiya mafasiluhu walau bi istinadin illa syai' bi haitsul wazala lasaqat wa yukrahul istinadu la bil khina'in in kana aqraba ila aqallir ruku'i illam ya'jiz an tamamil intisab. Berdiri sah dengan meluruskan ruas-ruas tulang punggungnya, sekalipun dengan menyandarkan diri pada sesuatu yang ia bisa jatuh kalau sesuatu itu tidak ada. Bersandar dihukumi makruh. Berdiri membungkuk yang agak sedikit rukuk tidak syah bila ia mampu berdiri tegak. Artosipun kalau kita bisa berdiri dengan badan kita, kalau kita memang betul-betul sehat bisa berdiri tegak, kita wajib berdiri tegak. Sekalipun kadang sok boyoen umpamane. Nah, sekarang kan penyakit itu biasanya boyo. Kan harus dibantu. Nah, kadang harus disandar. Nyun sewu umpami enten sing disabilitas umpamane niku. Itu kan ada yang dipakai cakak, dicakak badannya. Itu kalau di sini disebutkan tetap wajib. Tetap wajib. Tetapi kalau bersandar benten. Kalau kita walaupun tidak begitu kuat berdiri, tapi kalau di situ ada alat yang untuk membantu berdiri, itu lebih baik. Tapi kalau kita karena alasan capek seumpama,
Terus kita senderan atas nggih. Matur senderan enten sing mboten atas. Senderan lendetan. Lah itu tidak boleh. Nah, di sini disebutkan makruh. Nah, teras berdiri membungkuk. Nah, ngadeg ngeten niku kuat kok rada bungkuk karena alasannya saya umpamane agak capek. Biasanya terus agak nginten. Nah, ini gak boleh. Ya, nggih. Membungkuk bukan karena sakit bungkuk loh, Pak. Karena alasan dia capek atau sayah. Nah, itu nggak boleh karena dia bisa berdiri tegak. Nah, kalau asli bungkuk boleh. Kan nggak mungkin asli bungkuk dijujuk-jujuk ya nggak mungkin sakit. Kan kasihan, nggak bisa lagi. Nah, terus wali'ajizi syaqqa alaihi qiyam bi'allahiqahu bihi masyaqqatun syadidah bihaitsu la tahtamilu ada wadabaha wadayatuhal imam bi antakuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyu'uhu sholatun qa'idah. Melakukan sholat sambil duduk diperbolehkan bagi orang yang masyaqat. Masyaqat itu apa? Kesulitan, kesukaran kalau berdiri. Namanya pun masyaqat, yaitu mengalami masyaqat yang amat payah dan luar biasa, sebagaimana dibatasi al-imam, yaitu masyaqat yang dapat menghilangkan kekhusyuan sholatnya. Nah, jadi teng mriki niku boleh boleh tidak berdiri, duduk boleh, ya kan? Nek cara paling sederhana kan sering diaturake sholat sing penting sholat, ora kuat ngadeg lho. Kan ada. Nah, emang ini ada dasarnya niki. Nah, dasarnya sholat itu kalau memang dia sakit nggak kuat untuk berdiri maka diperbolehkan untuk duduk karena sakit. Nah, makanya kita terasakan alasannya pun, okay? Nah, kita wawas kita pun dia. Nah, teras karakibi safinatin khafa nahwa dawarani raqsin in qama wa zalisil la aitam siku hadatsahu illa bil qu'ud. Dan bagi pengendara perahu yang khawatir pusing jika berdiri, dan boleh pula orang beser kencingnya selalu keluar yang tidak mungkin menahan hadasnya kecuali dengan duduk. Nah, yang alasan paling utama adalah kalau ibaratnya itu kita naik perahu. Nah, naik perahu itu nak sing pancen ora nakodane ngadeg gitu ya tetep mengembung gitu, Mbak. Nah, akhirnya pun lenggahan. Nah, ini diperbolehkan. Nah, sholat itu juga sama. Kadang ada yang punya penyakit itu kalau berdiri terlalu lama itu kan pusing. Nah, nyun sewu biasanya pun gendise tinggi utawa darah tinggi. Nah, ini nek terlalu sayang, dilalah wau le nyambut gawe tenanan, kekeselen terus paksa ngasih leren kok mangsane dhuwur. Wes kalau meragam toto siap-siap lah kok dilalah ge ngadeg Allahu Akbar. Kok pusing banget samar nek semangkut. Nah, diparang ngake duduk. Nah, wasan hanil qa'idu lirruqa'i bihaitsu tuhadi jabhatuhu ma qadda ma rukbataihi. Orang yang sholat dengan duduk waktu rukuk supaya membungkuk sedikit,
hingga kening bersejajaran dengan ujung lututnya. Nah, caranya sholat pada saat duduk itu yang benar seperti apa? Yang paling baik sholat pada saat duduk itu seperti posisi tafarruk. Posisi duduk tafarruk atas sholat at-tahiyat awal. Nah, at-tahiyat awal niku asmanipun duduk tafarruk. Nah, kalau praktek ngeten iki. Yang kaki kanan mancal, yang kaki kiri diduduki. Wong kula wis arep ngeten kan. Nah, niki dilenggahi sebelah kiri. Niki dalam praktek nggih. Nggih. Nah, duduk tafarruk itu ngeten. Nah ini duduk sholat dalam posisi duduk yang paling bagus itu duduknya seperti ini. Duduknya seperti ini. Rukuknya juga harus sejajar. Nah, diusahakan ini tetap lurus. Nah, hampir seperti posisi saat kita berdiri. Rukuk yang paling baik itu kan lurus. Kalau bahaya itu ketika corok dikek endok, telurnya nggak jatuh. Nah, sama pada saat kita duduk takaruk itu rukuk yang paling baik. Nah, kedua kaki mantap. Nah, terus. Halo. Syarat, nah nanti kelanjutannya termasuk syarat sholat yang baik. Syarat rukunnya ini kan rukun kan, termasuk kaki itu harus mancal, harus nemplek. Bahasanya kita tuh nemplek lemah, nemplek lantai. Kalau nggak bisa minimal ujung jempolnya itu nemplek. Ngeten. Ini jempol kaki loh ya. Jempolnya. Kalau tadi ketika ada jempolnya, jempol tangan, jempol kaki maksudnya. Kalau praktek tangan, jempol tangan. Maksudnya pun suku nih pun jempolnya ini minimal ngeten iki. Nah, ngeten iki. Encew nggih. Nah, ini ngeten iki. Nah, ini harus menyentuh lantai ini. Nah, kalau diangkat nanti kan nggak sah. Karena termasuk syarat rukun yang harus menempel ke tanah, ke lantai. Oke. Nah, yang minimal jempolnya ada bagian kaki. Ditekuk itu, diangkat. Nenek semua. Oke. Ya. Kalau nemplek semua. Nah, sinden ya. Kalau nemplek semua itu tidak dianjurkan. Artinya kalau masalah sah dan tidaknya, asalkan anggota kaki itu nempel di lantai, itu boleh. Anggota kaki ya, kan termasuk bagian yang harus nempel itu kan satu kening. Iya, kan itu dalam sujud Pak. Nggih. Ini tadi walaupun bahas tentang rukuk, tapi ini bablasnya sujud karena tadi ingkang dipun aturaken sukunipun harus mancal. Rukuk. Rukuk. Nggih. Praktek nggih. Rukuk kecewu. Rukuk itu gini. Rukuk kakinya dipegangnya gini. Yang dipegang lutut loh Pak. Yun sewu, mana yang bisa dipegang lagi? Nanti diklung ya, gitu. Nah,
niku kok nek bahaya ketika ini ana endok kudu anteng. Hawa endok bablas lho. Ngono nggih. Nah, makanipun lemen posisi tubuh niku saged simetris utawa 45 derajat gitu. 45 derajat nggih. Nah, siku-siku lah. Nah, cara Pak Tukang. Siku-siku. Lah niku sing dicepengi lutute, dengkule. Nah, dalam sama Pak. Sama. Yang dipegang tetap dengkul, jangan yang lain, berbahaya nanti. Sing dipegang lututnya. Sing dipegang lututnya nggih. Nah, itu kenapa ada orang yang sewu, kita tidak menyalahkan, tidak. Kita hanya sesuai kitab saja, ya. Nah, kelanjutan dari apa yang siku tadi, sujud itu yang baik yang harus nempel satu kening. Yun sewu bapak-bapak sing remen pecinan kaya kula niki rada tunggake sithik nek pas salat. Nek pas mboten memang ngeten iki, nggih to? Halus ngeten iki. Ning nek pas salat tetep tunggake sithik. Nah, makanya budayane santri kadang pecine sok nganti ngene iki. Nggih to? Niku gara-garane kulinane nek salat harus ke belakang. Nah, ngeten. Ini enggak boleh ketutupan apapun tanpa kecuali. Dalam kan udah dibahas wudu Bapak. Nah, nanti termasuk syarat sahnya wudu. Nah, itu Bapak. Nah, untuk urusan ketutupan ukur, ketutupan minyak, ketutupan lipstik, nah, itu urusannya tentang syarat sahnya wudu. Nah, kemarin jane pun dibahas gitu. Itu kan pun nanti durul bayah pun nanti kalian ngomong nggih. Nah, itu udah selesai. Alhamdulillah saya di sini udah setahun lebih. Jadi durul bayah udah selesai. Nggih. Nah, kula nerusaken sak menika fathul nggih. Nah, aton nek urutane jane mencolok tapi mboten napa-napa. Jenengan pun jan masyaallah ahli. Pun ahli ilmu lah. Nah, kula namung maos nggih mawon. Nah, kita lajengaken nika sujud nggih. Nah, niki napa niku tambah-tambahan nggih. Maksud tambah-tambahan niku ketambahan ada pertanyaan kita jawab. Nah, sujud itu ada bagian tubuh yang harus nempel ke lantai. Nah, kalau langsung di tanah, oleh sholat ayo masjid toh Pak. Ayo susah nggak jawab itu harus nempel lantai. Itu yang pertama, dahi kening. Nah, ini coro umpamanya yang sewu ada kertas nempel, klep, jikok mau. Nah, oke, diambil. Oleh jikok rasanya ini Pak. Boleh salah. Tengah jikok, lah, asalkan kita menjaga anggota badan kita len jikok kita kok opo anane. Artinya, kawan nempel. Aduh raiso. Mana nempel? Diambilnya belak TKG. Ampun itu insya Allah tidak dianggap berubah lebih dari 3 gerakan. Nah, kan? Dilalah kok kono mau lali orang nggo sajadah. Ono benang. Nah, kadang yen sewu, kadang ngeten iki nggih. Nah, ini kan kadang protol nggih. Ini dilalah oleh protol kok pas nang bathuk mau. Terus sujud nemplek diilangi Pak. Ya karena ini harus. Nah, harus. Terus setelah itu kedua telapak tangan. Nah, telapak tangan yang baik itu niki direnggangke. Nek cara bahasane di kitab Durrul Bahiyah niku kaya sikil bebek. Sikil bebek ini ngeten sak saged lho Bu. Ayo sapa sing pun nate ngertos sikil bebek ngeten iki?
Renten toh, karena di sini ada selaputnya. Makanya bahasanya sikil bebek. Ini ngeten iki. Bebek rasa ngeten iki, Pak. Mesti ngeten iki. Mesti bengkak. Suatu niku. Nah, kedua tangan seperti ini. Diusahakan ini, kalau perempuan kan kadang ada tutupnya ya di sini. Yang paling banyak ya, ada tutupnya. Terus digelangin enggak apa-apa. Kalau ini enggak apa-apa, cincin enggak apa-apa. Tapi kalau cincinnya itu sampai nutupi sini, pamannya setun dawane, paman. Nah, itu enggak boleh. Karena apa? Nutupi anggota sujud. Nah, pun tiga to niku? Pun tiga nggih? 1 2 3. 3. Terus kedua lutut. Dengkulnya Bapak, 2 sukunya, 2 lututnya. Kedua lutut. Nah, ini juga harus nempel. Juga harus nek bahasane iki jane ora nempel, mancal. Sing leres niku mancal. Nek bahasane Mbak Bay yo dipadalke to. Dipadalke. Nah, ini harus. Nah, terus pun gangsal nggih. Kan ada 7. Sudah 5. Yang 2 apa? Yang 2 kaki. Nah, makanya pun kita aturaken minimal jempolipun niku ngeten iki minimal. Nah, nggih. Sing paling sae jejak, Pak. Nah, nggih pancen nggih. Dipadalke jejak. Nah, sing bener sing paling pas niku jejak. Tapi minimal karena mungkin dia sakit apa asam urat sama rangen paman. Yo kadang kan pun ditukosi di lorone pol-polan jiwa kan ngoten. Nah, itu kan. Nah, itu maka apa? Boleh, sing penting minimal nempel, nggak boleh diangkat. Nah, terus ada pertanyaan, asik, nemplek ngeten toh, ngeten nggih. Nah, ini kan nek kembali ke hukum tadi, ini kan yang penting nempel kan. Nah, yang penting nempel ada kaki, anggota kakinya ini. Tapi lebih baik di situ yang paling afdol, paling utama itu jari-jarinya. Kan ada yang jari telunjuk kaki ini lebih panjang ketimbang jempol. Nah, karena iki ditekuk kok loro. Kan ngoten to. Harus akhirnya hanya 1 jari. Boleh. Kan ngoten. Tidak harus jempol itu tidak. Jari kan. Ya, minimal 1. Tapi kan itu bagian dari kaki, Bu. Ya, bagian dari kaki. Jadi di sini yang kita aturakan bagian dari kaki itu sah, boleh. Tetapi yang paling utama, paling afdol, paling utama itu jari kaki. Nah, ditekuk. Kok nggak bisa karena sakit? Nempel, kan gitu. Jadi kalau bahasa kitab itu kan rukso itu keringanan. Nah, jadi kita nek cara mbah-mbah biyen iki sing penting salat, rubuh gedang boten napa. Itu karena awalnya gitu. Nah, berangkat dari itu biar sholat itu tidak memberatkan. Tapi nyun sewu kok dilarang upamane kok enten tiyang sing temu wah iki kok nek tak loke sikile aja ngono kuwi Pak, sing bener kuwi jempole ditepuk ngeten iki. Lah kok engko bar kuwi kira-kira iki nek tak loke terus sesuk ping ra salat. Ampun diloke niku. Ampun diloke nek kira-kira diloke kok benjing terus mboten tumut jamaah teng masjid. Ampun diloke. Nah, ming kira-kira kok wis nempel, wis sah mboten ono. Iya. Nah, boleh. Jadi kalau perempuan itu kan harus tertutup semua nggak boleh kelihatan. Kaki itu bagian enggak dari yang tidak boleh dilihat. Boleh, jangan kan kaos kaki Bu.
Nah, sepatu itu Bu. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara itu kan polisinya sepatunya kan tebel sampai atas ya. Kadang sampai atas sampai lutut, ada yang di atas mata kaki. Itu sholat pakai sepatu boleh. Ya, kowe aneh nang masjid yo najis-najis. Masjid to jenengan ki bapak sepatune lek mlepet wis boten angsal kok pripun iki. Ya. Oh, nggih. Kalau yang terjadi ya, yang terjadi di kalangan pondok pesantren itu nggak ada yang rapat Pak, nggak ada yang rapat, pasti renggang. Karena apa? Sujud itu, posisi sujud itu sama posisi kedua kaki pada saat kita berdiri. Nah gitu. Jadi coro awak pi kotak Pak. Coro awaknya cewek. Upami kula rupane kok kotak ngeten iki. Iki embuh rukuk, embuh sujud ya tetep kotak, ora mungkin berubah dadi lancip. Nek sikile rapet berarti lancip, kan gitu. Nah. Ya, oke, ya. Dan kalau kalau budaya di pondok pesantren memang nggak ada, Pak. Nggak ada yang rapat, nggak ada. Tetapi memang beberapa hadis yang saya temukan di kumpulan hadis umpama itu memang saya pernah baca. Ya. Ya menurut referensi yang saya baca, insya Allah sah. Ya. Asalkan tadi yang penting jane perdebatannya bukan perdebatan. Jane perbedaannya itu bukan masalah rapat atau enggak, Pak. Oke, ya. Tapi yang harus mancal jempolnya tadi loh. Nah, itu. Karena nantinya jauh kan ada yang sukunya diangkat nggih, hanya dengkulnya ya napak tanah. Ini otomatis hanya 5 kan yang nempel tanah. Nggak percaya dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya mana? Gitu. Nah itu. Kalau untuk syah, insya Allah syah. Karena saya juga pernah membaca dan itu juga disahihkan oleh kalau nggak salah Imam At-Tabarani. Nah, gitu. Tapi kalau orang mancal itu bermasalah. Tapi karena Indonesia mayoritas salafiyah Pak. Mohon. Jadi salafnya di Indonesia mayoritas adalah Syafi'iyah. Ya, Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i itu ya rata-rata seperti itu. Nah, bukan rapat. Karena di Indonesia itu kan ada yang paling masyhur itu ada 4 kan. Syafi'iyah, Malikiyah. Kalau urut itu Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Ini yang paling jumhur, paling banyak umat Islam di seluruh dunia itu 4 itu paling banyak. Dan ini tidak ada satu ulama sekalipun yang tidak meyakini itu. Nah itu. Nek cara hadis namanya mutawatir. Mutawatir surah iso tertolak Pak. Cara jenengan ngumpul wong 1000 kon ora mungkin. Karena sing percaya luwih ketimbang 10.000 gitu. Nah, mutawatir. Banyak. Nggih. Oke. Oke, nyindir. Dulu saya pernah waktu kalau budaya santri kan setiap Ramadan kan ada baksos namanya. Kalau
anak kuliahan namanya KKN. Nah, kita kan dikirim di tempat-tempat, mohon maaf yang agak kekurangan. Nah, di situ setiap Ramadan di situ banyak, Pak. Ternyata di imam-imam mushola itu tidak hanya 1-2 yang memang menurut kami memang kurang. Tapi ya ada tapinya, Pak. Nggih, estu niku. Dadi nek cara memang kita harus bagus secara fikih ya. Tapi juga torekoh jangan dihilangkan. Menurut syariat hukum itu walah cara pesone masyaallah pola ndebe harus ya. Nek cara torekoh itu sing didelok ora landhepe ning ternyata kuwi peso ana sing gawe ngoten. Nah, artosipun dos pundi? Kalau memang belum ada yang siap. Oh, ada. Oh, itu nanti dibuat. Dulu saya pernah ini, Pak, tapi dari jamaah tersebut siap. Akhirnya kita musyawarah, terus gitu kita sampaikan tentang syarat wajibnya jadi imam. Ya kiainya mendatangkan kalau enggak ya. Kalau enggak orang setempat yang dirasa dipercaya atau dalam artian dipercaya di sini karena kita ngomongin agama nggih, agamanya juga harus bagus. Nah, dan yang menggantikan juga harus siap. Jangan sampai kita nyun sewu Mbah Yai, nyun sewu Mbah jenengan le salat kirang anu enten sing kirang. Tuan wis mundur ora ana sing ganti. Nih, ini bahaya. Nah, kalau ada itu nanti dibacakan tentang syarat rukunnya jadi imam. Nah, ini bagian dari rukun iman. Ya, artinya apa? Nek awak dhewe wis nglakoni salat sing apik, terus nek cara mampu akhirnya naik haji. Kalau kita sudah naik haji, kita sudah merasakan yang namanya surga dunia. Yus percaya mboten percaya ketoke ngoten niku. Kula dereng nate masalah ketoke ngoten niku. Tapi sedikit banyak punya cerita karena bapak saya juga pernah ke sana. Jadi dan menurut kitab-kitab juga gitu. Itu nek wis kita sudah ke sana, sudah merasakan bagaimana nikmatnya surga dunia. Dalam artian di sini bukan dunia, ternyata kene lemune indah, ternyata panas banget, bukan itunya. Nek cara tanahnya ya syukuran kita Sleman. Nah, di sana itu enggak ada wit-witan sih. Tapi di sini di hati kita, perasaan kita, bagaimana kita di sana betul-betul koyone iki cerah tenan Gusti Allah. Nah, maka doa yang paling tepat untuk orang kondur haji itu semoga bisa mengistiqomahkan haji ataupun hajah mabrurah. Niku amin Allahumma amin. Niku yang terberat sebenarnya. Dan doa yang paling luar biasa itu yaitu kita bisa mempertahankan istiqomahake haji dan hajah kita yang mabrurah. Maksudipun dos pundi? Pada saat kita di sana merasakan bagaimana kita rumah sakit cerah banget Gusti Allah. Tuh, kowe roh Ka'bah nangis, le seton nikmate masyaallah. Kadatan nggih. Nah, itu kita pertahankan sampai di rumah. Nah, kita pertahankan. Nah, kemarin kan saya memberikan tips bagaimana men awak dewe seperti itu kan. Contohnya sholat bengi di rumah petengan dewe kan ngoten nggih. Itu mboten kula ngarang mboten niku. Wonten dasare sapa? Khalifah Umar bin Khattab. Lah jomne kok wong Pak Umar bin Khattab agak demit itu wedi kok. Pripun lho?
Jomre kok demi malaikat dalam sebuah riwayat disebutkan. Malaikat dhewe iki wedi karo Umar. Nek liyane ditakoni man robuka, waduh gila. Umar mana takon barang. Ora ngerti apa piye. Ngono wani ya. Nah, artosipun menapa? Umar itu walaupun dia dekat dengan Allah, dengan Rasulullah karena langsung dia tahu bahwa Nabi Muhammad angsal wahyu. Tahu betul dia. Itu saja isih duwe menungso keset. Menungso apa? Keset. Padha ora dhewe. Sami niku, Pak. Ning dene punya trik untuk bagaimana ngilangi keset. Sebelah kamarnya niku duduk luwangan sing jero. Kaya nek arep mendem wong mati. Nah, nek cara kitab sak dedeg sak ngawe 2 meter. Dadi anggere Sayyidina Umar kok nang-kono ming arep salat bengi kok wegah, nyemplung nang kono kuwi terus teturon. Kaya ngapa peteng, kaya ngapa wedi, kuwi gek nang donya niku. Nah, makane ingkang askalawi kita aturaken latihane piye salat wengi syukur nang kamar tutupi kancing lambune dipateni ora ana fosfor ya mari padhang. Lah men awake latihan kaya Sayyidina Umar ngrasake ya Allah iki nang donya kaya ngene piye carane aku nang men raset ngoten men semangat ibadah. Nah niki nyun sewu dumateng Bapak saha Ibu ingkang sampun haji niku. Kudune semangate luwih sae ketimbang sing dereng. Kudune. Lah kan ngendikake syariat iki hukum fikih. Dadi kudune niki. Nek kudune niku luwih semangat. Ora kesele aja. Wajah aku wajibe kan ming aja. Perkara arep melu ora ayo monggo ngoten. Nah, nggih jamene kok awak dhewe, Pak. Kanjeng Nabi niku le ajak-ajak tanggane kaya apa? Nek awak dhewe paling gur dipreti. Ngono? Oh, Kanjeng Nabi dibalang tletrong. Kurang piye ta? Dibalang watu, kurang piye? Niku ya Kanjeng Nabi terus santai atau mesem kok mingan. Nek awak dhewe asih nggo pecucu barang. Lah kan ngoten. Nah, artosipun terus seperti kewajiban kita adalah menyampaikan ayat tadi balighu ani walau ayat. Sing disampaikan apa? Ya kita ajak-ajak. Sing paling gampang ngoten rasah. Cara kula ora kudu dalil itu tidak harus ya, tidak harus. Tapi sing penting ajak-ajak yuk, sing penting jamaah bareng-bareng. Nah, gitu. Nah, kita terasakan nggih, modale meh telas gitu. Oh, maksudnya niki nek siku. Nggih. Kalau telapak tangan gini, Pak. Nggih. Kalau laki-laki niki megar. Niki di samping siku, di samping badan, nah, seperti posisi takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan di bawah telinga, ngeten nggih, entuk telinga dikit. Itu sujud yang paling baik itu ya. Nah, kira-kira sementen niki. Nah, nek putri benten atau di padake nggih. Nek putri benten, Pak. Putri niku sikute teng mriki. Jenengan ngertos alasane mboten? Keranteng putri niku kan ana buahe, Pak. Nah, nek gak ditahan, bahaya ini, Pak. Nah, nggih. Itu bahasa kita pengen ngoten niku, Deh. Emang di duratul nasihin ngoten niku emang. Nggih. Jadi emang sikute niki nahan ini. Nah, itu. Tadi benten nggih.
Dalam kalau hidung ini sunnah, Pak. Nah, kalau hidung ini lebih baik nempel tanah, lantai. Tapi seumpama tidak karena irunge ora patek mancung umpamane, kula mboten ketikake pesek lho, kurang patek mancung, ora nempel, ora apa. Tapi ini kejadian nyata. Rencang kula niku pas haji. Niku pas sholat niku matur dumateng Allah. Ya Allah, jane bar maca niku lho, bar maca apa iki? Wawasan sing sujud niku. Niku terus ndonga karo Allah. Ya Allah, jane sujud sing bener iki cepiye to jane iki. Ngoten. Wah, langsung ana wong gedhe dhuwur midak sirahe. Nyok. Mboten ani wis niku. Betul-betul terjadi. Dan ini cerita teman saya. Wah, deket itu selama saya. Dan alhamdulillah insyaallah tasih suka. Tasih cukup. Umur sepuh niku, Pak. Tadi rencana kula mboten nem-nem mboten sepuh-sepuh. Karena sing sepuh ketimbang sing nem. Tadi kok kadang lek telelehan yo wah cah cilik. Ora apa-apa. Kekuyane ora sepuh-sepuh. Nah. Niku estu. Dari kejadian itu maka sujud itu yang paling baik hidungnya nempel. Walaupun secara hukum itu hanya sunnah, itu sunnah nggih. Dadi nyun sewu ingkang irunge kirang dawa, ampun kecil hati mboten. Wah, aku nempel kok angel banget ya. Ora apa-apa niku. Tapi sing paling baik sunnahnya memang tapi semua mboten apa-apa. Itu tidak mengurangi keasyahan. Tetap syah. Nggih, makruh, Bu, makruh. Dalem. Ya, nek secara syariatnya, secara kita ya, syariat Syafi'iyah itu memang iya, tapi ada tapinya. Ada beberapa riwayat memang mungkin ada yang memperbolehkan. Cuman kalau pada saat ngaji sejarahnya Siti Khadijah, sejarahnya Siti Khadijah itu memang Pak Kiai itu ngetika lah nek fikih kan Pak, kan kudu ketok bathuke kudu nempel lah ngono iki. Nek wong wedok yo rapet nang kono kuwi. Ngoten eling ketika ini. Jadi nek secara dasar khususnya saya kurang tahu nih, saya kurang tahu. Cuman ada memang riwayat di situ, itu memang menjelaskan bahwa Siti Khadijah itu memang rapet. Tapi rapet itu juga ada dasarnya, Pak. Jadi dulu itu setelah meninggalnya Rasul, Aisyah ini sewu, Pak. Aisyah ini Kanjeng Nabi kan garwane setelah Khadijah meninggal garwa meleh Siti Aisyah binti Abu Bakar, putrane Sayyidina Abu Bakar sahabate. Nah. Ya, lanjut besok ya, Bu. Niku nek kula kan mriki lho, kula nek foto didhawuhi mriki. Lanjut. Insyaallah setelah kita ketemu lagi. Ngaten dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita tutup majelis menika kanthi wasantahan sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.